Apa yang dirasakan saat kepala dipotong? Dr. Ahmed menjelaskan fakta mengerikan ini. Banyak orang bertanya, kalau kepala seseorang dipotong, apa dia langsung mati? Atau masih sempat merasakan sesuatu? Pertanyaan ini terdengar kejam, tapi dari sisi medis, ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik. Dan jawabannya adalah, ya, otak kita bisa tetap sadar beberapa detik setelah kepala dipisahkan dari tubuh. Saya tahu, ini terdengar seperti cerita horor, tapi ini bukan fiksi. Ini ilmu kedokteran. Otak manusia tidak langsung mati begitu saja saat kepala terputus. Faktanya, otak masih aktif selama 10 hingga 20 detik setelah suplai darah berhenti. Dan selama itu, kesadaran bisa tetap ada. Dalam dunia medis, kita menyebutnya residual consciousness, kesadaran sisa. Jadi, ketika kepala terputus, misalnya karena eksekusi cepat seperti giotin, otak tidak langsung mati. Sel-sel saraf di dalam otak masih memiliki sisa oksigen dan glukosa. Dan selama itu, aktivitas listrik di otak masih berjalan. Artinya, mata mungkin masih bisa melihat, telinga mungkin masih bisa mendengar, dan kesadaran mungkin masih sempat berpikir, apa yang baru saja terjadi? Ada cerita dari masa revolusi Prancis, di mana orang-orang dipenggal dengan giliotin. Sejumlah saksi melaporkan bahwa mata korban berkelip, menatap, bahkan bereaksi ketika dipanggil setelah kepala mereka jatuh. Contohnya, Dr. Joseph Ignatius Guillotin sendiri mencatat beberapa kejadian di mana kepala korban masih menunjukkan ekspresi emosi antara 3 hingga 5 detik setelah eksekusi. Apakah itu refleks atau kesadaran? Sains belum bisa memastikan sepenuhnya, tapi yang jelas, otak tidak langsung mati. Bayangkan, dalam 10 detik terakhir hidupmu, kamu tidak punya tubuh, kamu hanya kepala. Kamu bisa melihat, mungkin mendengar, tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya berpikir. Apakah itu berarti kamu sadar kamu sudah mati? Atau malah kamu merasa sedang bermimpi? Dalam dunia medis modern, ini menjadi pembahasan penting, terutama terkait etika eksekusi, kecelakaan berat, hingga protokol tindakan medis darurat. Karena otak adalah organ paling kompleks dan juga organ paling terlambat mati. Biasanya tubuh bisa mati secara klinis dalam hitungan detik. Tapi kematian otak yang kita sebut brain death bisa memakan waktu lebih lama, tergantung kondisi. Makanya, ada istilah mati otak belum tentu mati tubuh. Tapi sebaliknya juga berlaku. Tubuh mati, belum tentu otak langsung padam. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama, bahwa tubuh manusia, dan terutama otak kita, adalah sistem yang luar biasa kompleks. Bahkan dalam kondisi paling ekstrim, dia masih coba bertahan, masih coba berpikir, masih coba hidup. Dan kedua adalah bahwa kematian itu bukan cuma saklek seperti saklar lampu yang dipadamkan. Ada transisi, ada jeda, ada ruang di mana tubuh dan jiwa perlahan berpisah. Dan jika kamu bertanya, apakah orang yang dipenggal itu merasakan sakit? Jawabannya adalah mungkin ya, dalam detik-detik pertama, tapi tidak lama. Karena begitu suplai oksigen terhenti, kesadaran akan mulai memudar, perlahan hening. Yang menakutkan bukan sakitnya, tapi kesadaran akan kehilangan. Saya Dr. Ahmed bukan sedang bercerita horor. Saya hanya menyampaikan apa yang sains pelajari dari tubuh kita sendiri. Dan kalau ada satu hal yang bisa saya simpulkan, kematian itu bukan cuma soal tubuh yang berhenti bergerak, tapi tentang otak yang perlahan melepaskan dunia.